istana. Yang kesembilan, mereka mengaku-ngaku dapat mimpi, dapat ilham, dan Tuhan bicara kepada mereka. Ini adalah Kenneth and Gloria Copeland. Ken Copeland ini adalah orang yang sekarang sedang ramai diberitakan karena dia minta dibelikan pesawat jet dan kemudian menggunakan pesawat jetnya untuk kepentingan pribadi. Tapi kemudian juga istrinya menjadi pendeta dari mantan Presiden Donald Trump yang kemudian akhirnya memberikan statement-statement politik terkait dengan orang yang didukungnya. Oleh karena itu maka perlu juga diketahui bahwa ada dua bisnis model yang perlu kita kenal. Bisnis model yang pertama adalah mereka menjual massa. Jadi yang penting punya massa yang banyak, dan untuk mengikuti ceramah mereka tidak perlu berbayar, tidak perlu memberikan sumbangan-sumbangan. Pokoknya motifnya adalah untuk mengumpulkan massa. Nah, ternyata massa yang besar ini menjadi pengikut, dan pengikut yang setia ini kelak akan mereka giring untuk mengikuti suatu pemilihan umum. Jadi ini sudah marak terjadi di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat, dan mereka melakukan itu untuk mendukung calon pasangan tertentu. Dan tentu saja di situ ada harganya. Nah, bisnis model yang kedua tidak free of charge. Ini adalah terkait dengan teologi kemakmuran. Jadi mereka bicara terus tentang bagaimana menjadi kaya dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu, untuk itu Anda harus menyumbang. Dan uang sumbangannya itu akan mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apa ciri-ciri bagaimana kalau kita ingin mengenali flexing yang dilakukan oleh para pemuka agama ini. Yang pertama adalah mereka menjanjikan akan mendapat balasan yang berlipat kalau mereka menyumbang kepada organisasi yang mereka bangun. Yang kedua, mereka menggunakan pendekatan emosi sehingga terenyuh. Dan biasanya yang terenyuh itu adalah orang-orang yang sedang kesusahan. Dan harap Anda maklum, orang-orang yang sedang kesusahan secara psikologis memang cenderung emosional. Dan setelah itu uang mereka pun juga mengalir. Yang ketiga, mereka gunakan uangnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kaum fakir miskin. Yang keempat, mereka konsumsinya sangat duniawi. Jadi bukan untuk mengikuti apa yang mereka sampaikan di podium. Apa yang mereka sampaikan di podium ternyata berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ceramahnya menggebu-gebu seperti motivator. Ini berbeda sekali dengan seorang pemuka agama yang menyampaikan untuk kesejukan, tapi mereka tak ubahnya seperti motivator. Kemudian yang keenam, mereka memiliki massa yang masif dan memposisikan dirinya sebagai seorang artis. Ya, mereka mengartiskan diri sehingga kita lihat pakaiannya udah mirip-mirip artis, dan akhirnya barang yang mereka beli bergaya hidup seperti artis pula. Kemudian yang ketujuh, ada tarif untuk melakukan pelayanan. Jadi mereka kalau kita libatkan dalam hal apapun ya tentu ada tarifnya. Kalau tidak ya tidak datang mereka. Kemudian yang kedelapan, mereka menjual ayat sesuai dengan kepentingannya. Apakah itu ayat sedekah dan kekayaan, kemudian ayat politik, ayat pemimpin, ayat jodoh, ayat permusuhan, dan lain sebagainya. Ini bisa sesuai dengan pesanan. Yang kesembilan, mereka mengaku-ngaku dapat mimpi, dapat ilham, dan Tuhan bicara kepada mereka, dan mereka merasa dapat petunjuk dari Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu ada di dalam mereka. Dan yang terakhir, berbeda antara perbuatan dengan percakapan. Jadi Anda tinggal timbang-timbang sendiri, saya tidak maksud kepada siapapun, mohon maaf kalau ini menyentuh pada beberapa orang, tapi inilah yang dipelajari dan berlaku umum di mana-mana yang tentu saja perlu kita ingat. Saudara-saudara, itu sebuah video yang sangat baik sekali ya, di mana kita diingatkan kembali, bukan oleh saya, tapi oleh seorang yang sangat terkemuka di bangsa ini, Bapak Renald Kasali, yang membongkar juga tentang flexingnya. Banyak pendeta yang menggunakan status sebagai hamba Tuhan, pekerjaan kependetaannya itu dengan tujuan yang sangat gelap, untuk meraih keuntungan setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, dengan sebenarnya tanpa modal gitu ya, tanpa modal, karena mereka akan mengumpulkan orang di rumah mereka, pertama-tama di rumah, kemudian mereka mengumpulkan persembahan, tapi semuanya masuk ke kantong pribadi. Ketika ini dibilang untuk pembangunan, itu kan pembangunan rumah pribadi, bukan gereja. Hanya palangnya aja yang namanya gereja, tapi untuk kemewahan, kenikmatannya itu jelas untuk pendeta pribadi. Tapi tadi saya menarik tentang politiknya. Ini banyak juga gereja yang ketika sudah menjadi sangat besar, itu otomatis punya banyak suara. Dan ingat, yang namanya para politisi, mereka membutuhkan suara, sehingga mereka mau tidak mau,
mereka harus mendekati para pemimpin-pemimpin agama, gereja yang punya banyak umat. Mereka akan mendekati bukan tulus, nggak ada ketulusan di sana. Mereka nggak tulus mendekati untuk benar-benar mau bersahabat dengan pribadi pendeta itu, enggak. Mereka mau cari suara jemaatnya. Mereka mau mendapatkan keuntungan di sana. Dan bahkan jahatnya mereka mulai menggiring supaya pendeta itu membawa jemaatnya memilih politisi ini. Saya nggak mengatakan bahwa orang Kristen nggak perlu berpolitik, harus berpolitik. Tapi jangan jadikan gereja sebagai panggung politik, jangan. Itu yang salah. Gereja harus mendorong jemaatnya untuk jangan golput, jangan tidak memberi sumbangsi suara untuk negara ini, tapi mengarahkan gereja untuk pilih kepada si A atau si B, atau membuat kegiatan, program, event-event yang besar yang diberikan ketua panitia, oh politisi ini, ketua panitia, oh pejabat ini, pimpinan kota ini. Itu penggiringan itu bos ya, penggiringan. Harusnya yang menjadi pimpinan-pimpinan dalam sebuah event-event gereja ya orang-orang yang teolog, para pendeta. Mereka yang punya beban pelayanan di dalam gereja, karena bicara event gereja. Biarlah event kota dipimpin oleh wali kota, gubernur, silakan. Tapi kalau event gereja harusnya para pelayan Tuhan dong, ya kan? Dalam arti para pendeta, orang-orang yang memang bertugas di dalam kehidupan gerejawi. Itu harus dibedakan supaya gereja tidak menjadi panggung politik. Ya teman-teman, kiranya video ini menolong kita untuk semakin cerdas dalam persekutuan kita dan tidak mudah dibuat menjadi domba-domba yang sangat kasihan, dibantai untuk kepentingan pribadi para oknum-oknum pendeta-pendeta sesat dan oknum-oknum politisi-politisi yang rakus kekuasaan. Sekian video saya, Tuhan berkati. Shalom.